Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Tama Putra dengan NPM 2021020048. Saya di sini akan membacakan materi tindak pidana. Tindak pidana. Menurut Profesor Muljanto, sarjana hukum, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak hukum. Yang pertama, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan sedang ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Menurut Simon, unsur tindak pidana adalah 1. Perbuatan manusia, 2. Diancam dengan pidana, yang 3. Melawan hukum, 4. Dilakukan dengan kesalahan, 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Muljanto, unsur tindak pidana 1. Perbuatan manusia, 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil, 3. Bersifat melawan hukum, syarat material. Simons dalam buku Colin Howard menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Objektif, yang pertama perbuatan orang, yang kedua akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, yang ketiga mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Pasal 281 KUHP dilakukan di muka umum. Selanjutnya subjektif, 1. Orang yang mampu bertanggung jawab, 2. Adanya kesalahan. Menurut Jess menyebutkan fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana tercangkup ke dalamnya. Yang pertama, delik yang diperbuat, yang kedua nilai dari kebendaan hukum yang terkait, 3. Cara bagaimana aturan dilanggar, 4. Kerusakan lebih lanjut, 5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat. Yang keenam, mentalitas yang ditunjukkannya, misalnya karakter keberanggasan. 7. Rasa menyesalnya yang mungkin ditimbulkan maupun catatan kriminalitas. Adapun jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran terlihat dari pembagian isi dalam KUHP. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif, yaitu kejahatan, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, jika yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. Yang selanjutnya, pelanggaran. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena adanya undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. 2. Delik formil dan delik material. Yang pertama, A. Delik formil. Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam delik. Yang selanjutnya, B. Delik material. Delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. 3. Delik komisi, omisi, dan omisi semu. Delik komisi. Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Pencurian, seperti pencurian, pasal 362, penggelapan, 372, penipuan, 378,
Delik omisi. Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Delik omisi semu. Delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contoh, seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu pada anaknya hingga meninggal. Yang keempat, delik dolus dan delik sulpa. Delik kesengajaan atau dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan. Pasal 187, 197, 245, 310 dan 338. Delik kealpaan atau sulpa. Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Contoh pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan 359. 5. Delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Adapun delik berangkai. Delik berangkai yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Pasal 481 tentang penadahan sebagai kebiasaan. 6. Delik aduan dan delik laporan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila pengaduan dari pihak yang terkena pencemaran nama baik. Delik laporan adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Contohnya adalah pencurian, penipuan, dan penggelapan uang. Selanjutnya delik sederhana dan delik yang pemberatan atau peringanan. Delik yang pemberatan peringanan karena kondisi atau situasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan atau akibat khusus yang timbul, maka diancam perbuatan atau akibat khusus yang ditimbulkan, maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Contoh 340 tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. 365. Delik sederhana adalah delik yang terjadi dan merupakan perbuatan dasar. Contohnya pencurian biasa. Yang selanjutnya delik politik dan delik politik campuran. Delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Misalnya pasal 104 sampai pasal 129 KUHP. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik atau sebaliknya. Contoh pencurian senjata hendak mengadakan pemberontakan. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.